Halo, selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita membahas ramalan zodiak bulan Juni tahun 2026. Pertama-tama zodiak Aries. Untuk teman-teman Ariesan, Moon atau Ascendant, tema kehidupan kalian di bulan Juni ini adalah interaksi sosial, belajar mengajar, rumah dan keluarga. Pertama-tama kita tahu Aries sedang dalam fase berjuang. Sebagian dari kalian mungkin sedang berjuang mencari jati diri, sedangkan sebagian lagi sedang berjuang mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Dengan masuknya matahari ke rumah ketiga kalian, pikiran kalian akan menjadi lebih aktif. Kalian bersemangat dalam belajar ataupun mengajar. Kalian mudah tertarik mengenai berbagai informasi dan kalian juga sangat cepat memproses informasi atau ilmu pengetahuan tersebut. Jadi buat teman-teman Aries yang saat ini sedang mencari tahu apa yang sebenarnya kalian inginkan, ini adalah waktu yang tepat untuk try and error, waktu yang tepat untuk mencoba berbagai hal. Jadi saya sarankan untuk teman-teman Aries, jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal. Karena di bulan ini energinya membuatmu lebih mudah menyerap berbagai informasi. Dan kamu juga akan menjadi lebih tahu hal-hal apa yang perlu kamu eliminasi karena tidak sesuai dengan jati diri kamu. Untuk teman-teman Aries yang sudah memulai dan berjuang menuju tujuannya, di bulan ini kalian bisa menjadi lebih kreatif dan unik. Atau bisa juga kalian mulai menyadari cara-cara yang kamu lakukan saat ini ternyata tidaklah efektif. Dan kalian mulai menyadari perlunya pembaharuan strategi yang mengikuti perkembangan zaman. Misalnya seperti menggunakan teknologi AI. Selain pikiran kalian yang aktif, interaksi sosial kalian juga sangat aktif. Kalian bisa mendapat informasi atau inspirasi yang out of the box, yang unik, yang tidak pernah terpikirkan, atau tidak pernah kamu lakukan sebelumnya dari lingkungan pertemanan ataupun dari saudara kamu. Karena di rumah ketiga kamu terdapat planet Uranus, ada peluang bagi kamu berkenalan dengan orang baru dengan latar belakang yang unik. Di saat yang sama, orang yang sebelumnya dekat dengan kamu bisa secara tiba-tiba menjauh, dan orang yang dulunya tidak dekat mendadak menjalani hubungan baik denganmu. Ini semua adalah energi dari Uranus. Lalu selanjutnya mengenai rumah keempat kamu, yaitu berkaitan dengan rumah dan keluarga. Karena di rumah keempat kamu terdapat Merkurius, di sini pikiranmu mulai teralihkan kepada rumah dan keluarga. Kamu mungkin berencana merenovasi rumah atau bahkan ingin pindah rumah. Di sini saya rasa kamu memiliki hasrat ingin memanjakan dan menyenangkan keluarga kamu. Kamu mungkin saja ingin membelikan makanan atau barang yang mereka sukai. Dan ini adalah momen yang tepat dan terasa menyenangkan untuk melakukan hal tersebut. Tapi perlu diingat, planet Mars kamu bersinggungan dengan rumah keempat kamu. Jadi kamu bisa bersikap impulsif terhadap keuangan kamu. Kamu bisa mengeluarkan uang tanpa berpikir panjang hanya untuk memanjakan diri sendiri maupun keluarga kamu. Jadi pada dasarnya pengeluaran kamu di bulan ini cenderung bersifat konsumtif dan kamu menikmatinya. Di awal bulan ini, kamu juga nampaknya cenderung lebih suka berdiam diri dan bermalas-malasan di rumah. Di sini saya menganjurkanmu untuk menghindari berdiam diri di rumah, karena energi saat ini mendukung kamu untuk belajar dan mendapatkan informasi dari interaksi sosial. Ditambah lagi, di bulan Juni ini daya tarik kamu sangat kuat. Sangat disayangkan jika kamu berdiam diri dan bersembunyi di dalam rumah. Selanjutnya mengenai asmara. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kamu memiliki daya tarik yang kuat di bulan Juni ini, terutama dari pertengahan Juni sampai awal Juli. Jadi buat kamu yang masih single, ini adalah momen yang tepat untuk memikat perhatian lawan jenis. Lalu ketemu jodohnya di mana? Tempat-tempat hiburan, olahraga, atau seni seperti konser, klub malam, lapangan pedal bisa kamu coba. Intinya potensinya berada di tempat-tempat hiburan dan bersenang-senang. Lalu ciri-ciri orangnya seperti apa? Mengenai sosoknya sendiri, orangnya cenderung populer, percaya diri, berkarisma, dan mencolok. Jadi untuk teman-teman Aries, silahkan nikmati momen romantis di bulan Juni ini. Selanjutnya zodiak Taurus. Untuk teman-teman Taurusan, Moon atau Ascendant, pertama-tama kita akan berbicara mengenai pekerjaan dan keuangan. Saat ini matahari sedang berada di rumah kedua kamu. Artinya di bulan ini, kamu menaruh perhatian lebih terhadap keuangan kamu. Di bulan ini, karir dan keuangan cenderung lebih menguntungkan kepada Taurus yang tipe pekerjaannya high mobility atau sering bertemu dengan orang lain seperti sales. Alasannya karena di rumah ketiga kamu ada 3 planet yang sangat menguntungkan, yaitu Merkurius, Venus, dan Jupiter. Rumah ketiga itu berkaitan dengan komunikasi dan informasi. Jadi di bulan ini gaya komunikasi kamu terlihat lebih percaya diri dan magnetis. Seandainya pun pemasukan kamu tidak bertambah secara signifikan, kamu bisa mendapatkan pengetahuan atau feedback yang berharga dari orang-orang yang kamu temui. Kamu sendiri juga bisa memperluas relasi, bahkan karena di rumah kedua kamu terdapat planet Uranus, kamu bisa mendapatkan rezeki tak terduga dari orang yang tak terduga. Saya rasa di bulan Juni ini, Taurus memiliki intuisi dan kejelihan dalam melihat peluang. Hanya saja terkadang pikiran pesimis bisa datang dalam pikiran kalian, dan tidak semua Taurus suka keluar dari zona nyaman, apalagi harus bertemu dan berurusan dengan orang yang tidak dikenal. Sebagai catatan, dalam hal komunikasi dan relasi, energi di bulan ini cenderung nyaman dan hangat. Jadi hubunganmu dengan orang lain cenderung harmonis. Jika pekerjaanmu berkaitan dengan spiritual atau penyembuhan, ucapan, tindakan, karya tulis, atau postinganmu bisa menyentuh hati atau perasaan orang lain. Dan ini membuat orang lain nyaman dengan kehadiranmu.
Tapi apapun status atau pekerjaanmu, komunikasi kamu dengan orang lain cenderung harmonis selama kamu tidak agresif dalam berbicara. Karena di rumah pertama kamu terdapat planet Mars, yang artinya kamu bisa cenderung keras kepala dan ngotot dalam mempertahankan pendapat atau keyakinanmu. Lalu mengenai kesehatan, seperti yang sudah disebutkan, planet Mars berada di rumah pertama kamu, yang artinya tindakan kamu bisa sangat impulsif. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa saja mengalami cedera fisik. Jadi buat kamu yang suka nge-gym atau olahraga, kamu perlu ekstra hati-hati. Selain itu, di bulan Juni ini, kamu juga rentan mengalami insomnia atau sulit tidur. Karena di sini Saturnus membentuk aspek berat dengan Merkurius, yang artinya kamu mudah merasa khawatir dan rentan terhadap stres. Jika kekhawatiran dan stres ini berlangsung lama, ini bisa menurunkan rasa kepercayaan diri kamu. Lalu mengenai asmara, buat yang sudah memiliki pasangan, di awal bulan ini, hubunganmu cenderung nyaman dan harmonis. Setelah Venus berpindah ke zodiak Leo di pertengahan Juni, energinya bisa menjadi lebih playful, lebih menyenangkan, lebih sering bersanda gurau, tetapi bisa juga menjadi lebih dramatis. Buat yang masih single, peluang asmara kamu bisa datang dari lingkungan pertemanan atau bisa juga datang dari rekomendasi keluarga kamu. Dan orang tersebut sikapnya cenderung dewasa dan family oriented atau memprioritaskan keluarga. Ini tentu saja kabar baik bagi kamu, karena kita tahu orang-orang berzodiak Taurus sangat menyukai orang yang dewasa dan memprioritaskan keluarga. Jadi itulah ramalan zodiak Taurus di bulan Juni ini. Selanjutnya zodiak Gemini. Untuk teman-teman Gemini Sun, Moon atau Ascendant, akhir-akhir ini kamu pasti lagi banyak banget pikiran. Dan pikiran ini bukan hanya mengenai pekerjaan atau masa depan kamu, tapi hal yang gak penting pun kamu pikirin juga. Misalnya, mikirin politik, mikirin masalah ekonomi negara, atau malah mikirin tingkah presiden kita. Intinya, pikiran kamu lagi rame, dan isi pikiran kamu itu macam-macam. Karena pikiran kamu lagi ramai, di sini kamu perlu berhati-hati menjadi sulit fokus dalam menjalankan aktivitasmu. Memang betul, kamu punya banyak ide-ide kreatif, ide-ide brilian, tapi kalau tidak dieksekusi, ini tentunya sangat disayangkan. Dan ini adalah PR kamu di bulan Juni ini, yaitu menyeimbangkan antara ide-ide kamu dengan tindakan nyata. Di bulan ini, saya ingin mengingatkan kembali akan pentingnya tindakan nyata. Kenapa? Karena di tanggal 14 Juni nanti, ada fenomena astronomi supermoon. Apa itu supermoon? Supermoon adalah ketika posisi bulan berada di titik terdekat dengan bumi. Dan ini terjadi di zodiak Gemini, yang artinya dampaknya akan sangat terasa pada kalian. Lalu dampaknya apa? Pikiran kamu menjadi lebih lincah, kamu tertarik dengan berbagai informasi, dan kamu mampu menyerap informasi itu dengan baik. Yang artinya kemampuan belajar kamu menjadi lebih meningkat. Supermoon dalam astrologi diartikan sebagai menanam benih, yang artinya jika kamu mulai mengeksekusi rencana atau ide kamu, maka dalam waktu 1 tahun, hasilnya akan terlihat. Kamu mungkin bertanya, lalu tindakan apa yang perlu dilakukan? Karena supermoon ini bersinggungan dengan rumah kedua kamu, yaitu rumah harta, aset, atau nilai hidup. Jadi kamu bisa menanam benih terkait investasi, melakukan pengontrolan keuangan, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan harta, aset, atau nilai hidup. Berbicara mengenai harta atau keuangan, di rumah kedua kamu saat ini terdapat Merkurius, Venus, dan Jupiter. Ini artinya adalah ada potensi pengeluaran besar dalam keuangan kamu. Terlebih lagi di bulan Juni ini, Gemini sedang merayakan ulang tahun. Jadi pengeluaran itu bisa berkaitan dengan acara atau pesta berkaitan dengan ulang tahunmu. Meskipun terjadi pengeluaran besar, namun pengeluaran tersebut sifatnya menyenangkan dan memanjakan dirimu. Jadi paling tidak pengeluaran itu adalah sesuatu yang bisa kamu nikmati. Tetapi di sini juga ada planet Jupiter, yang artinya kamu juga bisa saja mendapatkan rezeki besar. Bisa saja kamu mendapatkan uang, emas, atau saham sebagai hadiah ulang tahun kamu. Jadi di bulan Juni ini bisa dibilang hal-hal yang berkaitan dengan aset dan keuangan dampaknya akan terasa dalam kehidupan kamu. Lalu mengenai kehidupan asmara, menurut saya peluang asmara kamu sangat kuat di bulan Juni ini. Alasannya karena energi kamu sangat magnetik atau sangat memikat di bulan Juni ini. Terutama mulai pertengahan Juni sampai awal Juli. Karena Venus akan pindah ke Leo pada tanggal 14 di rumah ketiga kamu. Yang artinya suasana pertemanan cenderung harmonis dan menyenangkan. Bahkan teman atau saudara kamu bisa saja ikutan menjodohkanmu dengan seseorang. Karena posisi matahari dan Venus kamu sangat menguntungkan, tidak hanya tampilanmu yang memikat, tapi cara bicaramu juga sangat memikat. Sehingga sangat mudah bagi kamu untuk menjadi sorotan di lingkungan pertemananmu. Singkatnya, kamu adalah bintang utama di bulan Juni ini. Tetapi Mars kamu sedang berada di rumah ke-12, yang artinya kamu bisa cenderung pasif atau bahkan tidak tertarik dalam hal percintaan. Namun jika kamu adalah Gemini yang sedang mencari pasangan, ini adalah momen yang tepat untuk memulai berkenalan dan menjalin hubungan asmara. Terlepas kamu Gemini yang sudah memiliki pasangan atau sedang mencari pasangan, kehidupan asmara kamu di bulan Juni ini sedang bermekar. Jadi silahkan nikmati momen hangat, menyenangkan, bahkan dramatis di bulan Juni ini. Selanjutnya zodiak Cancer. Untuk teman-teman Cancer Sun, Moon atau Ascendant, di bulan Juni, terutama di awal sampai pertengahan Juni, energinya cenderung lebih pasif dan lambat. Di fase ini sangat cocok untuk beristirahat, menenangkan pikiran, dan refleksi diri.
Meskipun energinya cenderung pasif, tapi di rumah ke-12 kamu terdapat Uranus dan bersinggungan dengan matahari. Artinya di sini segala sesuatu yang bersifat tersembunyi atau rahasia bisa muncul ke permukaan. Misalnya, jika kamu pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan kamu menutupi kesalahan tersebut, ada peluang rahasia itu terbongkar. Atau jika kamu pernah menghadapi masalah di masa lalu dan pada saat itu biang keroknya belum diketahui siapa, di sini terdapat peluang orang tersebut akan terekspos. Di fase ini juga ada peluang terjadi transformasi pertemanan. Kamu bisa tahu siapa teman yang benar-benar mendukungmu dan siapa yang pura-pura baik tapi aslinya membencimu. Mungkin sebagian dari kalian sudah menyadari siapa orang-orang atau kelompok yang menyusahkan hidupmu. Dan sebagian lagi dari kalian masih dalam bentuk firasat atau masih dalam proses pergumulan batin. Singkatnya, jika kalian selama ini berkelakuan baik, orang yang menjahatimu akan kena karma dan orang itu akan terekspos. Sebaliknya jika kamu yang berbuat jahat, kejahatan kamu bisa terbongkar. Selanjutnya pada tanggal 22 nanti, matahari akan masuk ke rumah pertamamu. Artinya kita akan memasuki ulang tahun Cancer. Jadi sangat normal jika Cancer menjadi sorotan publik di periode ini. Di saat yang sama, Venus sedang berada di rumah kedua kamu, yaitu rumah keuangan. Artinya ada potensi pengeluaran besar pada keuangan kamu. Karena kamu sedang memasuki masa ulang tahunmu, jadi bisa saja kamu berencana mengadakan pesta atau acara untuk merayakan ulang tahunmu. Meskipun kita tahu Cancer itu cenderung sederhana, tetapi saat ini Venus sedang berada di Leo. Seperti yang kita tahu, Leo itu berkaitan dengan kehebohan dan kemewahan. Jadi meskipun kamu orang yang sederhana, ada peluang bagi kamu mengeluarkan uang besar untuk bersenang-senang atau barang-barang yang kamu sukai. Kabar baiknya, planet Jupiter kamu sedang berada di rumah ke-1 kamu dan bersinggungan dengan rumah kedua dan midheaven. Artinya kamu juga bisa mendapatkan rezeki besar pada periode Cancer ini. Jadi bisa saja seseorang memberikan uang besar atau hadiah mewah sebagai hadiah ulang tahunmu. Selain itu, kamu juga memiliki peluang mendapatkan kenaikan jabatan atau peningkatan reputasi. Jika kamu merasakan ada peluang peningkatan karir yang datang kepada kamu, segera langsung ambil dan jangan ragu. Ingat, Jupiter sedang berada di rumah ke-1 kamu. Jadi ini adalah peluang emas untuk meningkatkan karir atau mempromosikan diri. Mungkin kamu bertanya, apakah saya bisa merasakan datangnya peluang itu? Di fase ini, kamu cukup peka dan jeli dalam melihat peluang. Jadi saya yakin kamu dapat melihat peluang itu dengan sangat jelas. Untuk catatan tambahan, Jupiter di rumah ke-1 juga memiliki arti kamu cenderung ingin memanjakan diri. Artinya pada periode Cancer ini, hati-hati terjadinya peningkatan berat badan. Apalagi ini adalah periode ulang tahunmu. Jadi tolong kontrol apa yang kamu makan. Lalu mengenai asmara, meskipun kamu menjadi sorotan publik ketika memasuki periode Cancer, dan kamu mungkin dikelilingi oleh orang banyak, tetapi kamu nampaknya memasang standar tinggi dalam kriteria pasangan kamu. Di sini saya merasa kamu hanya tertarik pada orang yang bersikap dewasa dan royal terhadap kamu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kamu. Selain itu, di fase ini, hal-hal yang berkaitan dengan mantan atau orang yang pernah kamu cintai di masa lalu bisa menghampirimu. Ini bisa berbentuk fisik atau kamu bertemu orang tersebut atau ingatan-ingatan asmara di masa lalu. Buat yang sudah memiliki pasangan, di pertengahan Juni, Venus beroposisi dengan Pluto. Di sini kehidupan asmaramu bisa diuji. Jika saat ini hubungan kamu mengalami konflik, kamu akan memasuki fase mempertimbangkan hubungan asmaramu. Apakah hubungan ini layak untuk dilanjutkan atau harus berpisah? Jadi itulah ramalan zodiak Cancer di bulan Juni. Selanjutnya zodiak Leo. Untuk teman-teman Leo Sun, Moon, atau Ascendant, Mars saat ini sedang berada di rumah ke-10 kamu. Jadi saya yakin sebagian besar dari kalian saat ini sedang berjuang meraih impian kalian. Kalian bukan hanya bersemangat dalam bekerja, tetapi juga semangat dalam belajar. Mungkin sebagian dari kalian saat ini ada yang sambil bekerja dan juga sambil belajar atau kuliah. Buat kalian yang bekerja berkaitan dengan sosial media, traffic kamu bisa meningkat dan konten kamu mudah menjadi sorotan publik. Tetapi di sini saya ingin mengingatkan, meskipun ada peluang konten kamu menjadi ramai dan viral, tetapi ini bisa saja datang dari postingan kontroversial kamu. Jadi jika kamu merasa postinganmu kontroversial, kamu perlu mempersiapkan diri dengan segala konsekuensinya. Meskipun energi saat ini cenderung membuatmu ambisius dalam bekerja, tetapi di bulan ini energinya juga cocok untuk meditasi, refleksi diri, atau belajar hal-hal berkaitan dengan spiritual, baik itu agama, astrologi, atau metafisika. Dan hal-hal yang berkaitan dengan batin ini bukan hanya bisa memberikanmu ketenangan saja, tetapi kamu juga bisa mendapatkan pencerahan atau kesimpulan dari apa yang kamu pelajari, atau dari refleksi diri yang kamu lakukan. Jadi di bulan ini jangan sampai kamu hanya fokus bekerja, tapi melupakan aspek batin. Karena yang bersifat batin ini juga sangat penting. Lalu saya ingin berbicara mengenai energi Pluto di rumah ke-7 kamu. Pada pertengahan Juni, Pluto akan membentuk aspek oposisi dengan Jupiter dan Venus. Ini artinya hal-hal yang berkaitan dengan kontrak, kerjasama, atau ikatan akan menjadi sorotan. Jika kamu saat ini sedang merasa tidak puas dengan kerjasama yang kamu jalani dengan partner kamu, ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan mengutarakan unek-unek kamu. Pada fase ini, kamu bisa saja melakukan penyesuaian besar-besaran mengenai kerjasama atau kontrak, atau bahkan bisa saja kamu secara total menghentikan kerjasama ini. Lalu tadi saya juga sempat menyebut mengenai ikatan, dan ikatan ini tentu saja juga berkaitan dengan pernikahan. Jadi mengenai kehidupan asmara, terutama untuk yang sudah menikah, di pertengahan Juni ini bisa terjadi transformasi kehidupan rumah tangga.
Transformasi di sini tidak melulu langsung menyimpulkan terjadi perpisahan, tetapi di sini juga bisa berkaitan dengan perubahan sikap. Misalnya, selama ini kamu adalah pihak yang selalu mengalah ketika terjadi perselisihan. Kamu bisa saja sedang memikirkan bagaimana cara agar kamu keluar dari situasi yang selalu menyulitkanmu ini. Sikapmu bisa saja mulai berubah dan kamu mulai memberontak terhadap setiap tekanan yang diberikan oleh pasanganmu. Intinya di sini adalah ada potensi transformasi dalam kehidupan rumah tanggamu. Entah kamu yang dipaksa berubah oleh pasanganmu atau kamu yang memaksa pasanganmu untuk berubah. Untuk yang masih single, energi asmaranya cenderung let it flow atau biarkan mengalir apa adanya. Bahkan jika kamu saat ini sedang menyukai seseorang pun, kamu cenderung memilih mencintai dalam diam. Lalu kapan energi asmara menyala? Mulai pertengahan Juli, energi asmara akan meningkat. Kamu bisa merasakan sensasi disukai dan dicintai pada bulan tersebut. Jadi untuk saat ini, energi cinta cenderung pasif dan reflektif ke arah diri sendiri. Selanjutnya zodiak Virgo. Untuk teman-teman Virgo Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan berbicara mengenai karir dan pekerjaan. Saya yakin sebagian besar dari kalian sedang berada dalam fase jenuh dan tertekan dalam hal pekerjaan. Tekanan itu bisa datang dari volume pekerjaan atau bisa juga datang dari hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Saat ini Pluto berada di rumah ke-6 kamu dan Matahari berada di rumah ke-10 kamu. Kedua planet tersebut sedang berada di zodiak elemen angin, yang artinya hal-hal random atau di luar pola biasa datang menghampirimu dan kamu dipaksa untuk beradaptasi. Permasalahannya adalah kamu bukanlah orang yang suka dengan kerandoman dan ketidakpastian. Apalagi ini mengenai pekerjaan. Jadi ini bisa menjadi tekanan tersendiri untuk kamu. Di satu sisi, kamu mendapatkan kepuasan batin karena kamu bisa membantu pekerjaan rekan kerja atau atasanmu. Di sisi lain, kamu juga bisa mengeluh karena pekerjaanmu. Kamu bisa merasa, kok saya mulu ya yang disuruh terus? Kok saya mulu ya yang dapat pekerjaan menyebalkan ini? Ada perasaan semacam dikerjai atau apes dalam pekerjaan atau karirmu. Dan di fase ini, kamu juga bisa sangat kritikal dan mudah merasa tidak puas. Sehingga konflik antar rekan kerja bisa saja terjadi. Yang bikin bertambah berat adalah kamu mau komplain pun juga tidak bisa atau merasa tidak enakan. Karena pekerjaan tersebut bisa saja datang dari senior atau atasan kamu. Jadi kamu hanya bisa mengiyakan dan mengerjakannya. Pada dasarnya, kamu sedang memasuki fase pengevaluasian karir. Jika kamu merasa karir yang kamu jalani tidak memiliki masa depan atau tidak sesuai dengan jati diri kamu, maka perubahan karir bisa saja terjadi. Selain itu, Pluto di rumah ke-6 juga berkaitan dengan kesehatan. Jika kamu merasa tidak enak badan atau ada yang janggal dengan tubuhmu, segeralah periksa ke dokter dan jangan ditunda karena bisa berpotensi bertambah parah. Selain itu, di bulan ini juga momen yang tepat bagi kamu untuk mengubah pola hidup kamu. Misalnya, jika sebelumnya pola tidur kamu berantakan, maka ini sudah saatnya bagi kamu untuk memperbaiki pola tidur kamu. Lalu mengenai kehidupan asmara, daya tarik kamu sedang kuat di bulan ini. Jadi kamu mudah menarik perhatian orang-orang di sekitarmu. Jika kamu sedang mencari pasangan, kamu bisa mencarinya melalui media sosial, komunitas atau organisasi, terutama komunitas lingkungan atau acara-acara outdoor. Dan orang yang menghampirimu adalah orang yang berkepribadian dewasa dan serius dalam percintaan. Buat yang sudah memiliki pasangan, saya sarankan jangan coba-coba bermain api atau bersikap terbuka dan mesra terhadap lawan jenis selain pasanganmu. Jika kamu berani melakukannya, kamu harus menghadapi konsekuensinya di kemudian hari. Oke, jadi itulah ramalan zodiak Virgo. Selanjutnya zodiak Libra. Untuk teman-teman Libra Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama mengenai keberuntungan karir atau pekerjaan, energinya sangat mendukung kamu. Di bulan Juni ini, rumah ke-10 kamu terdapat Merkurius, Venus, dan Jupiter. Ini artinya, saat ini kamu sedang mendapat dukungan dari atasan, senior, atau pihak otoritas. Hubungan kamu dengan mereka cenderung hangat dan nyaman. Jika kamu menghadapi kesulitan, merekalah pihak yang siap membantu kamu. Dari sisi kamu sendiri pun, kamu cenderung sigap, cermat, dan menaruh perhatian yang tinggi terhadap tugas-tugas yang mereka berikan. Sikap dan cara kerja kamu pun juga membuat atasan percaya kepadamu. Di fase ini, kamu bukan hanya kuat secara logika saja, tetapi kamu juga memiliki kepekaan dalam bekerja, sehingga kamu memberikan kenyamanan pada pihak-pihak terkait. Buat yang saat ini belum bekerja atau ingin memulai proyek, ini adalah waktu yang tepat untuk memulai suatu rencana atau proyek. Misalnya, kamu mulai membangun bisnis. Segeralah urus dokumen-dokumen terkait pada periode ini. Karena energi saat ini memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengurus hal-hal administrasi terkait pemerintahan. Buat kamu yang saat ini menjalin kerjasama dengan orang lain, tekanan dengan partner bisnis bisa terjadi. Pertentangan antara logika dan perasaan bisa terjadi. Bisa saja tuntutan partner menjadi tidak masuk akal, atau bisa saja partner kamu menjadi sangat kritis karena kamu mengabaikan permintaannya. Dan ini tentu saja bisa membuat moodmu menjadi buruk dan kamu bisa saja memilih untuk kabur dan menghindar dari masalah. Lalu mengenai keuangan, di sini kamu perlu berhati-hati dalam hal investasi. Karena saat ini Mars kamu sedang berada di rumah ke-8. Artinya energi saat ini membuatmu menjadi lebih impulsif atau tergesa-gesa dalam berinvestasi. Kalau kamu kurang cermat dalam menganalisa, kerugian bisa saja terjadi. Selanjutnya mengenai hubungan asmara. Untuk yang sudah menikah, seperti yang sudah disebutkan, Mars saat ini berada di rumah ke-8 kamu. Dan rumah ke-8 juga berkaitan dengan keuangan bersama.
Di sini kamu perlu berhati-hati adanya perselisihan mengenai keuangan atau harta dengan pasanganmu. Ditambah lagi mertua atau keluarga dari pihak pasangan bisa ikut campur dalam permasalahan ini. Tetapi di sisi lain, Mars di rumah ke-8 juga bisa meningkatkan gairah seksual. Jadi hubungan rumah tanggamu bisa menjadi lebih intim. Untuk yang masih single, jika kamu berencana ke luar negeri atau sedang berada di luar negeri, kamu berpotensi menemukan jodoh kamu. Atau meskipun kamu tidak ke luar negeri, kamu bisa saja menemukan jodoh kamu melalui media sosial dan orang tersebut bisa berasal dari luar negeri atau memiliki latar belakang, budaya, atau umur yang sangat kontras denganmu. Intinya di sini kamu bisa menemukan jodohmu di tempat yang tidak terduga dengan cara yang tidak terduga dan kamu sendiri bisa saja tidak menyangka bisa jatuh cinta dengan orang yang memiliki kepribadian dan latar belakang yang unik tersebut. Oke, jadi itulah ramalan zodiak Libra. Selanjutnya zodiak Scorpio. Untuk teman-teman Scorpio Sun, Moon, atau Ascendant, di bulan Juni ini, planet-planet menguntungkan yaitu Venus dan Jupiter sedang berada di rumah ke-9 kamu. Dan di sini juga terdapat Merkurius. Artinya, jika kamu ingin berpergian ke luar negeri, baik itu jalan-jalan atau dinas kerja, bulan Juni ini adalah waktu yang sangat tepat. Perjalanan ini akan terasa sangat memuaskan, penuh berkah, aman, dan membawa kegembiraan. Selain itu, jika kamu sedang menempuh pendidikan tinggi, mendaftar kuliah, atau berurusan dengan masalah hukum atau pengadilan, ini adalah waktu yang luar biasa untuk mendapatkan keberuntungan dan hasil yang berpihak kepada kamu. Jika kamu bekerja di bidang media, penerbitan, atau media sosial di mana kamu membagikan ilmu pengetahuan, publikasimu atau postinganmu bisa viral atau menarik perhatian banyak orang. Secara garis besar di bulan Juni ini, pandangan hidup kamu akan menjadi sangat positif. Kamu akan merasa lebih optimis, mampu melihat gambaran besar dari kehidupan kamu, dan merasa bahwa segalanya akan baik-baik saja. Transit ini juga bisa membawa guru, mentor, atau sosok bijaksana yang memberikan nasihat luar biasa yang dapat mengubah arah hidupmu. Sementara itu, matahari berada di rumah ke-8 kamu, yang berarti kamu mungkin sedang fokus pada keuangan bersama, investasi, atau transformasi emosional yang mendalam. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah Mars, planet penguasa kamu, saat ini berada di rumah ke-7 kamu, yaitu rumah hubungan dan kemitraan. Artinya adalah hubungan asmara maupun bisnis menjadi sangat aktif. Di satu sisi, kamu menjadi termotivasi untuk melakukan kerjasama. Di sisi lain, berhati-hatilah terhadap potensi konflik, kompetisi, atau sikap agresif baik dari diri kamu sendiri maupun pasangan atau rekan bisnis kamu. Selain itu, orang-orang yang tidak menyukai kamu juga bisa mulai menampakkan diri. Mereka secara terang-terangan mulai menyerang kamu dan sengaja ingin membuatmu marah. Jika ada konflik yang selama ini kamu pendam, minggu ini kemungkinan besar akan meledak atau harus dihadapi secara langsung. Pada dasarnya, energi Mars memaksamu untuk melakukan tindakan nyata. Kamu tidak bisa lagi hanya diam menonton. Kamu harus membuat keputusan penting terkait kemitraanmu. Lalu mengenai hubungan asmara, baik bagi yang masih single maupun yang sudah berpasangan, kamu akan cenderung mudah merasa tidak cocok atau kesal kepada orang lain hanya karena satu kalimat atau satu kejadian kecil. Cobalah untuk membuang penyakit terlalu sensitif dan suka pilih-pilih tersebut. Cobalah bertukar posisi dan berpikir dari sudut pandang mereka. Maka kamu mungkin akan bisa melihat sisi imut atau sisi baik dari pasangan atau orang tersebut. Untuk teman-teman Sagittarius, Sun, Moon, atau Ascendant, planet-planet keberuntungan, Jupiter dan Venus sedang berada di rumah ke-8 kamu, yaitu rumah tentang uang orang lain, dukungan finansial, investasi, bisnis, dan juga transformasi psikologis yang mendalam. Jadi untuk para Sagittarius, ini adalah waktu yang sangat luar biasa untuk meluruskan atau menyelesaikan masalah keuangan. Jika kamu ingin mengajukan pinjaman, perlu mendapatkan dana dari investor, berurusan dengan pajak atau warisan, ini adalah waktu di mana kamu akan menerima kabar baik atau mendapatkan persetujuan. Komunikasi mengenai uang bersama akan berjalan sangat lancar dan menguntungkan kamu. Jika kamu memiliki bisnis, ini adalah waktu yang sangat baik untuk meluncurkan produk baru atau mendiskusikan strategi keuangan baru dengan mitra bisnis kamu. Karena energi di sini sangat mendukung pertumbuhan finansial melalui kolaborasi. Kamu juga bisa mendapatkan keuntungan dari pasangan kamu. Mungkin pasangan kamu mendapatkan kenaikan gaji atau menjadi lebih murah hati kepada kamu secara finansial selama periode ini. Secara psikologis, kombinasi planet-planet indah ini akan membawa penyembuhan yang mendalam. Jika kamu selama ini menghadapi ketakutan, kecemasan, atau trauma masa lalu, kehadiran Jupiter, Venus, dan Merkurius di sini akan membantu kamu memahami dan melepaskan beban tersebut dengan cara yang sangat damai. Kamu mungkin akan melakukan percakapan yang sangat mendalam dan mengalami penyembuhan dengan seseorang yang kamu percayai. Atau kamu menemukan terapis atau mentor yang tepat untuk membantu transformasi emosional kamu. Matahari saat ini berada di rumah ke-7 kamu, rumah hubungan dan kemitraan. Ini berarti fokus utama kamu adalah pada orang lain, pasangan kamu, atau mitra bisnis kamu. Ini adalah waktu yang tepat untuk bernegosiasi, menandatangani kontrak, atau memperkuat ikatan dengan orang-orang terdekat dalam hidup kamu. Lalu mengenai energi Mars, Mars saat ini berada di rumah ke-6 kamu. Rumah ke-6 adalah rumah tentang pekerjaan sehari-hari, rutinitas, kesehatan, dan juga konflik atau musuh kecil. Dengan Mars berada di rumah ke-6, kamu akan merasakan dorongan energi dan motivasi yang sangat besar untuk menyelesaikan pekerjaan kamu.
kamu akan menjadi sangat sibuk dan kamu memiliki stamina untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu yang menumpuk. Tetapi sisi negatif dari Mars di rumah ke-6 adalah potensi stres yang tinggi atau kelelahan karena bekerja terlalu keras. Berhati-hatilah agar tidak terlalu memaksakan diri secara fisik. Mars di sini juga bisa memicu perdebatan atau argumen kecil dengan rekan kerja atau bawahan kamu. Kamu mungkin merasa orang lain di tempat kerja tidak bergerak secepat kamu, atau mereka menantang efisiensi kamu yang bisa membuat kamu frustasi. Saran saya, salurkan energi Mars ini ke dalam olahraga atau aktivitas fisik agar tidak meledak menjadi kemarahan di tempat kerja. Mengenai hubungan asmara, pesona kamu terpancar dari sikap dan cara bicara yang dewasa. Buat yang masih single, di bulan ini kamu disarankan untuk mendekati orang-orang dengan kepribadian yang sederhana agar hubungan tersebut tidak memberikan beban mental bagi kamu. Untuk yang sudah memiliki pasangan, ikatan emosional hubunganmu bisa menjadi lebih dalam dan intim selama kamu berani mengekspresikan diri dengan jelas dan tanpa merasa tertekan. Untuk teman-teman Capricorn Sun, Moon, atau Ascendant, hubungan kamu dengan orang lain akan menjadi intens. Dan ini bukan hanya untuk bulan ini saja, tapi sampai pertengahan Agustus, karena Merkurius kamu akan berada di rumah ketujuh kamu selama periode ini. Jika di dalam hidupmu ada seseorang yang telah lama kamu tidak temui, ada klien yang sudah lama tidak kamu hubungi, di periode ini kamu akan menjalin kembali hubungan dengan mereka. Selain itu di bulan Juni, kamu juga terdorong untuk memulai sesuatu yang baru dengan orang lain. Kamu bisa memulai proyek, bisnis, kolaborasi, atau kamu melakukan percakapan dengan orang lain yang memberi kamu ide dan membuat kamu bersemangat. Di rumah ketujuh kamu juga terdapat planet keberuntungan, yaitu Venus dan Jupiter. Artinya, sesuatu yang positif dalam hubungan dapat terjadi pada kamu melalui orang lain selama bulan Juni ini. Jadi saya sarankan untuk para Capricorn untuk rajin keluar rumah berkumpul dengan orang-orang yang dimana salah seorang dari mereka bisa saja menawarkan sesuatu yang menguntungkan kepada kamu. Kamu juga tidak perlu khawatir dalam menjalin hubungan dengan orang lain, karena Jupiter dan Venus memberikan kemudahan, kelancaran, dan kehangatan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi manfaatkanlah energi keberuntunganmu di bulan Juni ini dengan baik. Mengenai karir dan pekerjaan, tekanan pekerjaan masih terasa. Namun kamu tidak perlu khawatir karena kamu adalah orang yang kompeten. Jadi di sini saya yakin kamu mampu melewatinya dengan baik. Yang ingin dititik beratkan di sini adalah beberapa pekerjaan bisa mengalami perubahan besar dan kamu akan dipaksa untuk beradaptasi. Jadi bersikaplah terbuka dengan perubahan ini, jangan menolak dan terimalah konsep-konsep dan cara kerja baru tersebut agar segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar. Lalu mengenai hubungan asmara, baik yang sudah memiliki pasangan maupun sedang PDKT, kamu bisa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dalam hubungan asmaramu. Misalnya, seperti makan makanan yang enak, makan makanan mewah, kencan atau liburan yang menyenangkan, dan hal-hal menyenangkan lainnya yang sangat memanjakan dirimu. Buat yang saat ini masih single dan ingin mencari pasangan, nasihat saya sama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu sering-seringlah keluar rumah dan bertemu orang lain. Karena daya tarik kamu sedang kuat dan keberuntungan asmaramu juga baik, jadi jangan sia-siakan energi keberuntungan di bulan Juni ini. Buat yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, hubunganmu dengan anak-anak kamu akan menjadi sangat proaktif. Kamu menjadi lebih banyak menghabiskan waktu melakukan hal yang menyenangkan dengan anakmu. Atau bisa saja anakmu menjadi terlalu aktif, menjadi nakal, sehingga memicu kemarahan atau kekhawatiran kamu. Untuk teman-teman Aquarius Sun, Moon, atau Ascendant, kamu cenderung terampil dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kamu menjadi ahli dalam mengkoreksi, melakukan pekerjaan mental, kerajinan tangan, atau bahkan mempelajari suatu keahlian. Merkurius saat ini berada di rumah ke-6 kamu sampai pertengahan Agustus. Jadi pikiran dan fokus kamu akan terarahkan pada pekerjaan di balik layar. Kamu sendiri juga sangat menikmati pekerjaan di balik layar dan kamu dikelilingi oleh rekan kerja yang siap membantu kamu. Sehingga suasana lingkungan kerja terasa positif dan menyenangkan. Rumah ke-6 juga berkaitan dengan kesehatan. Artinya pikiran kamu juga bisa terarahkan kepada kesehatan. Mungkin kamu sedang merencanakan pola hidup sehat baru, mungkin berencana menambahkan program baru dari rutinitas yang sudah ada, atau hal-hal lainnya dengan tujuan menjaga kesehatan tubuh kamu. Dan di rumah ke-6 kamu juga ada Venus dan Jupiter. Ini artinya kamu sangat menikmati momen menjalankan rutinitas kamu. Jika kamu berencana memelihara hewan peliharaan, bulan Juni adalah waktu yang baik bagi kamu untuk mengadopsi hewan peliharaan. Kamu bisa mendapatkan hewan peliharaan yang sehat dengan kualitas yang baik. Lalu di bulan Juni ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah atau keluarga juga akan aktif karena di rumah keempat kamu terdapat Mars. Jadi mungkin saja di bulan ini kamu berencana pindah kontrakan, merenovasi rumah, atau sekedar mempercantik kamar kamu. Lalu hubungan kamu dengan keluarga kamu bisa saja menjadi lebih intens. Anggota keluarga kamu menjadi lebih reaktif secara emosional, atau mungkin muncul suatu kejadian yang membuatmu merasa tidak nyaman atau gelisah terhadap keluarga kamu. Ketika hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, kamu tidak perlu harus selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif, karena bisa saja kejadian ini mendorong kamu untuk melakukan perubahan dan tindakan nyata agar situasi dan kondisinya menjadi lebih baik. Mengenai asmara, buat yang masih single, kamu perlu berhati-hati dalam memilih pasangan, karena yang datang kepadamu bisa saja memiliki latar belakang yang buruk. Jadi kamu perlu memastikan terlebih dahulu rekam jejak orang tersebut sebelum memutuskan untuk mendekati atau membukakan hatimu kepada orang tersebut. Untuk yang sudah memiliki pasangan,
Jangan terlalu menjaga gengsi atau harga diri. Menjalani kehidupan yang harmonis dan nyaman jauh lebih penting daripada sekedar memenangkan perdebatan demi harga diri. Untuk teman-teman Pisces Sun, Moon, atau Ascendant, meskipun beberapa bulan terakhir mungkin kamu sedang berjuang dalam hal keuangan, baik itu berusaha mencari pemasukan tambahan maupun dalam menekan pengeluaran, namun energi di bulan ini mendorong kamu untuk nikmati hidup dengan cara yang kamu sukai. Saat ini planet-planet baik, yaitu Merkurius, Venus, dan Jupiter, sedang berada di rumah kelima kamu. Artinya adalah kreativitas kamu meningkat, keinginan untuk bersenang-senang meningkat, ingin mencoba berbagai macam hal baru, dan tentu saja kehidupan asmara bisa menjadi lebih romantis. Karena energi saat ini cenderung membuatmu menjadi lebih spontan, kamu perlu berhati-hati dalam bertindak dan bertutur kata. Ini karena Mars kamu sedang berada di rumah ketiga, yang artinya komunikasi pertemanan bisa menjadi lebih intens. Bisa saja ketika kamu sedang bersenang-senang, karena terlalu senang, kamu menjadi lupa batasan, sehingga ucapan dan tindakanmu menyinggung perasaan orang lain. Rumah ketiga juga berkaitan dengan transportasi atau perjalanan singkat. Jadi di sini kamu juga perlu berhati-hati dalam berkendara atau berpergian. Pastikan kamu berkendara dalam kecepatan normal dan tidak terburu-buru, karena energi Mars bisa membuatmu menjadi lebih impulsif atau tergesa-gesa. Lalu jika kamu saat ini memiliki rencana untuk memulai bisnis yang kamu sukai atau sesuai dengan passion kamu, bulan Juni adalah waktu yang baik untuk memulai ide tersebut. Mengenai keuangan, seperti yang sudah saya sampaikan, energi saat ini cenderung membuatmu menjadi lebih spontan. Jadi kamu perlu berhati-hati dalam hal membelanjakan uangmu. Apalagi energi saat ini mendorongmu untuk bersenang-senang. Jadi bisa saja kamu mengeluarkan uang dalam jumlah besar tanpa kamu sadari untuk hal-hal yang tidak produktif. Mengenai strategi keuangan, saya menyarankan untuk berpegang teguh pada hal-hal yang realistis dan praktis. Saya mengingatkan prinsip realistis ini karena di rumah kedua kamu terdapat Neptunus. Energi Neptunus bisa membuatmu menjadi tidak realistis dalam melakukan perencanaan strategi keuangan. Lalu mengenai kehidupan asmara, di bulan Juni ini, kesenangan, kasih sayang, dan romantisme sedang menyala. Jadi untuk yang masih single dan ingin mencari pasangan, ini adalah waktu emas kalian. Kalian sendiri membawa aura hangat, ceria, dan otentik kepada lingkungan sekitar kalian. Jadi sangat mungkin pihak lawan jenis akan tertarik kepadamu. Namun perlu diperhatikan juga, karena energi saat ini spontan dan bersenang-senang, yang datang kepadamu bisa saja hanya ingin bersenang-senang. Tetapi peluang datangnya orang yang serius ingin menjalin hubungan denganmu juga tetap ada. Jadi silahkan amati dan analisa dengan seksama. Buat yang sudah memiliki pasangan, kehidupan rumah tanggamu bisa menjadi lebih ramai, hangat, dan penuh dengan keromantisan. Sebagai catatan, saya hanya ingin ingatkan kamu agar jangan sampai genit terhadap lawan jenis selain pasanganmu. Meskipun kamu mungkin tidak ada niat memikat lawan jenis, tetapi pihak lain bisa saja yang datang menggodamu. Jika kamu ingin hubunganmu dengan pasanganmu baik-baik saja, tentu saja kamu perlu menghindar dari situasi yang berbahaya seperti ini.